Halo, jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Kali ini saya akan coba mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita jadikan menu watchlist saham selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BOSS ya teman-teman ya, dan kodenya BOSS. Pada hari ini pergerakan saham BOSS ditutup menguat 28,38%. Kita lihat bahwa di chart ini terkonfirmasi dengan kenaikan volume yang cukup signifikan. Nah, pergerakan saham BOSS ini cukup menarik karena dia berhasil breakout dari area garis moving average 20 yang awalnya dia resistance, saat ini menjadi support untuk pergerakan saham BOSS. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham BOSS. Oke, nah di sini kita melihat bahwa ada akumulasi yang cukup banyak yang ada di saham BOSS ya teman-teman ya. Kita melihat di 6 broker teratas. Di sini ada AO, YP, PD, KI, MG dan MU. Ya, di sini harga rata-rata pembelian mereka dimulai dari harga dari 87 ya teman-teman ya hingga 92 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry posisi di saham ini, teman-teman bisa melihat beberapa broker yang melakukan akumulasi tersebut teman-teman. Ya, kalau misalkan kita melihat di pergerakan chart saham BOSS ini, dia berpotensi akan menuju ke area resistance berikutnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat area resist untuk saham BOSS. Oke, kita kasih garis. Oke, ya. Di sini saham BOSS berpotensi dia akan menuju area resisten di harga 102 hingga 108. Tentunya ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga pada saat open market teman-teman. Ya, dengan target di area resisten berikut di 102 hingga 108 teman-teman. Oke, next kemudian ada saham DGIK teman-teman ya. DGIK, oke, bentar. DGIK, Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Oke, pergerakan DGIK juga cukup menarik ya pergerakannya teman-teman ya. Di sini dia hari ini menguat dan terkonfirmasi dengan kenaikan volume yang cukup tinggi teman-teman. Nah, dia sempat di harga tertingginya di 125. Nah, di sini 125 merupakan area resistance dari garis moving average 200 teman-teman. Nah, dia gagal untuk naik teman-teman ya, dia tertahan di area resistance MA200 di harga 125. Nah, pergerakan saham DGIK ini masih cukup menarik, ini berpotensi besok ini dia akan mencoba break dari area resist MA200. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momentum adanya kenaikan ini untuk mendapatkan cuan ya teman-teman ya. Oke, kita bisa cek di broker transaksi apakah DGIK masih ada akumulasi. Oke, DGIK. Oke, sangat jelas sekali di sini buyer dan seller masih didominasi oleh buyer ya teman-teman ya. Di sini ada 3 broker teratas, ada AK, NI, AZ. Ini melakukan akumulasi di harga rata-rata mulai di 117 hingga 122. Nah, pada hari ini DGIK ditutup di 124. Ini masih cukup menarik, berpotensi pergerakan saham DGIK ini akan menguat di open market besok ya teman-teman ya. Dan targetnya di sini ada area sini teman-teman. 133 teman-teman. Kita bisa tarik coba ini. Nah, area sini teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 132, 133. Ini masih cukup oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pada saat dia open market naik, teman-teman bisa ambil kesempatan untuk mengikuti pergerakan harga DGIK. Apabila teman-teman sudah ambil posisi buy pada saat sesi 2 berakhir hari ini tentunya sangat menguntungkan karena bisa memperoleh cuan pada saat open market besok teman-teman ya. Oke, next kemudian saham MTPS. Oke. Ya. Oke, MTPS juga menarik teman-teman. Dia uptrend ya teman-teman ya. Pergerakannya dia ada di atas garis MA200 dan MA20. Nah, pada hari ini dia menguat di harga 103 dengan kenaikan 6,19%. Ya, kenaikannya juga terkonfirmasi dengan kenaikan volume. Tentunya ini masih cukup menarik untuk kita jadikan watchlist saham di keesokan harinya.
Oke, kita bisa coba cek di broker transaksi untuk saham MTPS. Oke, MTPS. Oke. Nah, di sini juga ada akumulasi ya teman-teman. Di top 3 broker teratas ada YP, CC, CP di harga rata-rata pembelian mereka 100 teman-teman. Nah, hari ini MTPS ditutup di harga 103. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan candlenya ini masih cukup menarik, berpotensi dia menuju area resisten di area sini teman-teman. Kita bisa coba kasih garis ini teman ya. Oke. Berpotensi ke 106 hingga 113 teman-teman. Tentunya ini masih cukup oke ya teman-teman ya untuk kita melakukan entry posisi di saham MTPS. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari area resistance di 113 teman-teman, tentunya ini menarik karena kalau dia breakout dari 113 maka pergerakan MTPS ini berpotensi dia akan naik menuju ke area resistance berikutnya di kisaran harga kurang lebih sekitar 132 hingga 143. Jadi kita bisa coba berikan garis kotak yang mengindikasikan ini adalah area resist berikutnya setelah harga 113 ini berhasil ditembus teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik. Secara tren MTPS ini masih cukup oke, masih ada di fase strong uptrend. Ya, resikonya terjadi apabila dia break atau jebol dari 94, teman-teman bisa keluar teman-teman ya. Karena kalau dia jebol dari area MA20 maka dia akan berpotensi turun ke area support berikutnya di garis MA200 teman-teman. Jadi ini masih cukup panjang ya teman-teman ya. Ini kurang lebih sekitar kenaikannya penurunan sekitar 29% teman-teman. Jadi resikonya cukup tinggi kalau dia jebol dari MA20. Oke. Next kemudian saham dengan kode SWID teman-teman. SWID. Oke, SWID. Saraswati Indoland Development Tbk. Oke. SWID ini juga menarik teman-teman ya. Dia berhasil menguat hari ini. Oke, kalau kita lihat di sini dia menguat di harga penutupannya 118 di persentase 8,26%. Nah, kenaikan saham SWID ini terkonfirmasi dengan kenaikan volume teman-teman. Jadi ini masih berpotensi SWID ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Di area kemana? Ini ada area resistance di area sini teman-teman. Oke. Oke, ini area resistance untuk saham SWID di 120 hingga 128 teman-teman. Jadi masih cukup menarik. Kalau misalnya dia besok berhasil break dari area resistance, ini garis warna orange ada resistance dari MA100 teman-teman ya, di area harga kurang lebih sekitar 120. Kalau dia besok dia berhasil breakout dari 120 maka dia berpotensi melanjutkan kenaikan ke area hingga 128 teman-teman. Coba kita cek di broker transaksi untuk saham SWID. Oke. Apakah ada akumulasi atau distribusi? Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya di broker dengan kode PD. Jadi ini buyer dan seller ini masih dominan seller. Namun kita bisa kembalikan lagi ke chart. Nah, di sini kalau misalkan tadi ada distribusi maka ini berpotensi ini dia akan awal-awal akan menguji area resistance dari MA100 di range harga 120. Kalau misalkan 120 dia berhasil breakout maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok dia ternyata gagal untuk nembus dari area 120 maka dia akan berpotensi turun ke area support berikutnya. Di sini ada MA60 teman. Area sini. Oke. Jadi tetap teman-teman tetap harus memperhatikan risk rewardnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ini pergerakan dia hampir mendekati area resistance. Tetap bisa dimanfaatkan untuk mengambil cuan dengan scalping teman-teman untuk saham SWID ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan review singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya doakan semoga teman-teman bisa cuan konsisten di pasar saham. Oke, terima kasih dan sukses selalu.